Kembali lagi ke Richa Rich Channel, channelnya perjalanan akademik seorang dosen. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Yes, mudah-mudahan kita selalu baik dan sehat. Meskipun kita masih belum selesai menghadapi pandemi COVID. Kali ini kita akan sharing mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan, supaya kita bisa mengetahui untuk kemudian mampu mengidentifikasi dan memahami mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan, serta di akhir kita bisa menganalisis terkait dengan permasalahan regulasi yang ada di Indonesia. Apakah itu disebabkan oleh ketidaktahuan kita atau ketidakmampuan kita mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan? Nah, setelah kita sharing mengenai hal ini, diharapkan teman-teman mampu untuk mengetahui, mengidentifikasi, kemudian bisa memahami dan menganalisis. Nah, untuk bisa memahami mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan, kita punya 4 agenda bahasan. Yang pertama, supaya teman-teman punya motivasi, kita akan membahas dulu, sharing dulu mengenai pentingnya materi muatan peraturan perundang-undangan. Lalu kalau kita sudah tahu pentingnya materi muatan peraturan perundang-undangan, kita mengetahui dari mana sih sebenarnya sumber materi muatan peraturan perundang-undangan dan bagaimana relevansinya dengan fungsi dari peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga, kita memahami dan sebelumnya mengetahui mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan yang saat ini sudah diatur secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Nah, terakhir baru kita diharapkan bisa menganalisis sebenarnya beberapa permasalahan regulasi yang muncul akibat materi muatan peraturan perundang-undangan. Pertama, kita akan sharing mengenai pentingnya materi muatan peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum kita sharing mengenai hal ini, kita mulai dulu pemahaman kita dari definisi atau pengertian mengenai peraturan perundang-undangan. Kalau teman-teman ingat di awal-awal kita kuliah tuh, sebelum kuliah virtual kita masih tatap muka, kita sempat membahas yang namanya definisi atau pengertian dari peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan itu secara definitif selalu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu proses dan hasil. Proses dari pembentukan peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan hasil dari proses pembentukan peraturan negara. Nah, artinya secara definitif kita bisa membedakan bahwa ini adalah proses pembentukan peraturan negara dan itu bisa disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Dan ini adalah hasil dari prosesnya, itu juga bisa disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Jadi bagaimana kita melihat proses ini sangat mempengaruhi hasil. Nah, kualitas dari hasil proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu kita bisa melihatnya, bisa tercerminkan dari materi muatan peraturan perundang-undangan yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau materi muatannya itu memenuhi rasa keadilan, secara konteks adalah keadilan seluruh masyarakat Indonesia, maka itu bisa dibilang bahwa
materi muatannya bagus. Kenapa? Karena ketika memenuhi rasa keadilan, ekspektasinya adalah bahwa peraturan perundang-undangan itu akan membawa manfaat. Nah, kalau membawa manfaat berarti tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan itu tercapai. Gitu ya. Nah, karena kita sedang memahami soal materi muatan peraturan perundang-undangan gitu, kita mulai dulu dari pemahaman kita ya, dari pengetahuan kita secara konstitusional. Kalau teman-teman melihat dari Undang-Undang Dasar kita, ya, kita lihat pertanyaannya, kita menemukan nggak sih batasan-batasan mengenai apa yang boleh diatur atau apa yang harus diatur dan atau apa yang tidak boleh diatur di dalam undang-undang? Kita temukan nggak sih di dalam Undang-Undang Dasar kita? Ternyata tidak. Kita tidak menemukan itu. Yang kita temukan hanya delegasian kepada undang-undang. Gitu ya. Teman-teman akan menemukan itu, misalnya ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden diatur dalam undang-undang. Nah, delegasian semacam itu akan kita temukan di dalam materi muatan Undang-Undang Dasar. Tetapi kita tidak pernah menemukan apa yang seharusnya atau apa yang tidak seharusnya diatur di dalam undang-undang. Artinya, materi muatan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari undang-undang itu tidak pernah diatur di dalam Undang-Undang Dasar kita. Undang-Undang Dasar kita hanya mengatur ya, hanya melimpahkan kepada undang-undang dan hanya menentukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk bisa membentuk peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar kita hanya itu. Dan teman-teman bisa lihat misalnya di pasal 20 kita bisa lihat bagaimana Undang-Undang Dasar kita menentukan bahwa yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang itu adalah DPR. Tetapi di dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR membutuhkan persetujuan bersama Presiden. Kemudian ada lagi pembagian kekuasaan untuk membentuk undang-undang meskipun hanya terbatas pada sekitar otonomi daerah, itu kepada Dewan Perwakilan Daerah. Gitu ya. Dan DPR mempunyai tanggung jawab untuk bisa mengikutsertakan Dewan Perwakilan Daerah di dalam pembahasan suatu rancangan undang-undang sebagaimana terkait dengan apa yang sudah ditentukan melalui pasal 22D mengenai Dewan Perwakilan Daerah. Itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Apalagi kemudian misalnya pasal 18 yang menentukan bahwa pemerintah daerah membentuk yang namanya peraturan daerah. Apalagi di pasal 22 misalnya bagaimana presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Apalagi misalnya di pasal 5 ayat 2 bagaimana presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, itu semua ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Artinya ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Tetapi soal apa yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan itu tidak diatur, tidak dibatasi oleh Undang-Undang Dasar. Gitu ya. Nah, karena ini tidak dibatasi, tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar, maka sudah tugas dari pembentuk peraturan perundang-undangan untuk menemukan itu, untuk mencari dan menelitinya. Jangan mentang-mentang itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar, tidak dibatasi di dalam Undang-Undang Dasar, kemudian para pembentuk peraturan perundang-undangan bisa memasukkan, bisa mengatur apa saja di dalam peraturan perundang-undangan. Justru tugas mereka untuk mengkaji, untuk meneliti, supaya bisa menemukan materi muatan apa yang seharusnya diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Begitu. Ya. Apalagi
apalagi terkait atau apalagi materi muatan undang-undang. Teman-teman bisa mengetahui di dalam pasal 20 bagaimana pembentukan undang-undang itu memiliki satu kekhasan tersendiri, melibatkan 3 lembaga di dalam proses pembentukannya. Bagaimana DPR membutuhkan persetujuan bersama dari presiden, dan DPR memiliki tanggung jawab untuk melibatkan Dewan Perwakilan Daerah. Artinya materi muatan undang-undang ini bukanlah materi muatan yang main-main, tetapi materi muatan yang perlu disetujui, yang memerlukan kesepakatan baik dari pelaksananya, yaitu presiden. Nanti kan presiden ini sebagai pelaksana dari undang-undang ketika undang-undang itu sudah jadi, maupun dari Dewan Perwakilan Daerah yang notabene secara marwah adalah lembaga yang merepresentasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerah untuk pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan di tingkat pusat. Gitu. Jadi, materi muatan undang-undang ini adalah materi muatan yang khas, yang perlu diteliti, yang perlu dikaji. Sehingga tidak semua masalah, tidak semua kebutuhan itu bisa diakomodasi di dalam satu peraturan perundang-undangan yang namanya undang-undang. Membutuhkan kesepakatan dari presiden sebagai pelaksana undang-undang dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga yang membawa aspirasi dan kebutuhan serta permasalahan masyarakat daerah. Itu ya. Oleh karena itu, karena materi muatan ya, kita berbicara tadi materi muatan undang-undang menjadi sesuatu yang khas karena melibatkan 3 lembaga di dalam proses pembentukannya. Dan kalau kita mengingat fungsi daripada undang-undang, ini ya, kita mengingat bagaimana fungsi daripada undang-undang. Selain dia menjalankan ketentuan lebih lanjut daripada undang-undang dasar, undang-undang juga merupakan backbone, tulang punggung dari proses penyelenggaraan pemerintahan, dari proses penyelenggaraan untuk mengatur bangsa Indonesia. Maka materi muatan undang-undang itu menjadi hal yang penting karena dia menjadi backbone, tulang punggung. Kenapa disebut tulang punggung? Karena awalnya dari undang-undang lah peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang itu akan dibentuk. Ya, jadi kalau kita mengingat, teman-teman mengingat teorinya Hans Nauyaski mengenai kelompok norma hukum, gitu ya. Undang-undang berada di kelompok ketiga sebagai formal gazette, peraturan yang dibentuk oleh lembaga yang namanya lembaga legislatif, dan di bawahnya ada kelompok keempat, maka teman-teman akan mengingat bahwa undang-undang itu menjadi sumber bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bagaimana peraturan pelaksana dan peraturan otonom bersumber pembentukannya pada undang-undang. Maka materi muatan undang-undang menjadi penting, karena kalau materi muatan undang-undangnya salah, maka itu akan mempengaruhi materi muatan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sehingga peraturan pelaksana ya dan peraturan otonom juga akan memuat substansi atau materi muatan yang salah. Kalau materi muatan undang-undang sudah salah, artinya secara sistem kita berbicara sistem, dia pun akan salah karena akan mempengaruhi struktur dan budaya. Gitu ya. Jadi kita melihatnya bagaimana
sistem ini saling mempengaruhi. Substansi akan membentuk struktur dan budaya. Kalau substansinya salah, maka strukturnya pun akan salah dan itu akan membentuk suatu budaya. Kenapa? Karena perilaku yang dibentuknya akan salah dan hubungan kemasyarakatannya pun akan salah. Sesuatu yang salah akan memberikan input yang salah juga. Karena suatu sistem merupakan suatu life circle, dia tidak berhenti. Begitu. Ya. Jadi bagaimana pentingnya, bukan seberapa penting, ini penting sekali yang namanya materi muatan undang-undang. Gitu ya. Jadi dari sini materi muatan undang-undang kita bisa menakar bagaimana sebenarnya kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia. Gitu ya. Setelah kita mengetahui dan memahami mengenai pentingnya materi muatan peraturan perundang-undangan, berikutnya adalah kita akan mengetahui dan memahami mengenai sumber materi muatan peraturan perundang-undangan dan relevansinya dengan fungsi peraturan perundang-undangan. Tadi di awal kita sudah sharing bahwa yang namanya materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus dikaji dan harus diteliti. Karena tidak semua permasalahan itu harus diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga kita sebagai akademisi atau nantinya akan menjadi pembentuk peraturan perundang-undangan, kita bisa mengkaji dan meneliti apa yang pas gitu ya, apa yang seharusnya diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Nah, dari mana kita bisa mengkaji, dari mana kita bisa meneliti gitu ya, men-track sumber dari materi muatan peraturan perundang-undangan. Karena di awal kita sudah juga berbicara bahwa materi muatan undang-undang itu menjadi backbone dari materi muatan peraturan perundang-undangan Indonesia. Artinya, yang perlu kita kaji, yang perlu kita teliti sebelumnya adalah materi muatan undang-undang. Dari mana sih sumber materi muatan undang-undang itu? Karena di Undang-Undang Dasar tadi kita sudah memahami tidak ada batasan, tidak ada aturan mengenai batasan apa yang harus diatur dan tidak boleh diatur di dalam satu undang-undang. Itu ya. Nah, karena ini relevannya dengan fungsi, maka pemahaman kita akan kita mulai dari fungsi dulu. Ya, untuk bisa memahami fungsi daripada undang-undang, ya, fungsi daripada undang-undang. Sekali lagi, kita harus memundurkan pemahaman kita sedikit ya. Mundur maksudnya mundur secara periodik waktu mengenai teori norma hukum yang disampaikan oleh Hans Naujaski tentang kelompok norma hukum di dalam sebuah negara. Kelompok ketiga, saya langsung ke kelompok ketiga ya. Kelompok ketiga itu ada yang namanya formal gesetz. Formal gesetz itu adalah aturan formal. Aturan formal di sini adalah menunjuk pembentuk formal dari aturan itu. Nah, pembentuk formal ini menurut Hans Naujaski disebutlah adalah lembaga legislatif. Itu ya. Nah, karena ini adalah satu tata susunan, satu hierarki, maka kelompok ketiga akan menjadi sumber bagi pembentukan kelompok keempat. Nah, undang-undang sebagai kelompok ketiga, sebagai formal gesetz, artinya dia akan menjadi sumber bagi pembentukan Verordnung dan Autonomsatzung. Pembentukan kelompok keempat, Verordnung dan Autonomsatzung. Jadi bagaimana peraturan pelaksana dan peraturan otonom akan sangat bergantung materi muatannya kepada materi muatan undang-undang. Karena di dalam proses pembentukannya, peraturan pelaksana dan peraturan otonom itu bersumber pada undang-undang. Gitu ya. Nah, karena undang-undang berada di kelompok ketiga, karena undang-undang berada di kelompok ketiga, maka undang-undang ini mempunyai fungsi. Apa fungsinya? Fungsinya adalah undang-undang melaksanakan lebih lanjut ya
ketentuan daripada kelompok kedua. Dengan kata lain, undang-undang ini di dalam proses pembentukannya bersumber pada kelompok kedua. Apa kelompok kedua? Kelompok kedua adalah Staatsgrundgesetz, aturan dasar atau aturan pokok negara. Berdasarkan karakteristiknya, maka kalau dalam konteks Indonesia, yang namanya Staatsgrundgesetz itu adalah batang tubuh undang-undang dasar. Ya, karena aturannya masih bersifat pokok, masih bersifat dasar, dan di dalamnya kita bisa menemukan aturan-aturan mengenai penyelenggaraan sebuah negara. Ya. Jadi Staatsgrundgesetz di Indonesia itu adalah batang tubuh undang-undangan dasar. Artinya, undang-undang memiliki fungsi untuk melaksanakan lebih lanjut, mengejawantahkan ketentuan daripada batang tubuh undang-undang dasar. Karena undang-undang memiliki fungsi itu, nah maka materi muatan undang-undang itu bersumber dari mana? Tentu jawabannya bersumber dari pasal-pasal batang tubuh undang-undang dasar. Jadi meskipun tidak diatur, tidak dibatasi di dalam undang-undang dasar mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diatur dalam undang-undang, tetapi kita bisa menemukan materi muatan undang-undang di dalam undang-undang dasar. Di awal kita bisa dikatakan bahwa kita bisa melihat, kita bisa men-track ada pasal-pasal yang melimpahkan kewenangannya kepada undang-undang. Jadi undang-undang dasar melimpahkan itu kepada undang-undang. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari mana lagi sumbernya? Sumber yang kedua adalah karena di Indonesia dulu memiliki yang namanya ketetapan MPR, maka muatan daripada undang-undang, materi muatan undang-undang juga bersumber pada ketetapan MPR. Gitu. Kenapa demikian? Karena secara karakteristik TAP MPR yang dulu dibentuk oleh MPR itu memenuhi yang namanya Staatsgrundgesetz, berisi aturan pokok atau aturan dasar penyelenggaraan negara. Tetapi ingat, secara hierarki TAP MPR juga dibentuk dengan bersumber pada undang-undang dasar. Gitu ya. Sehingga meskipun berada di dalam kelompok yang sama sebagai Staatsgrundgesetz, tetapi antara batang tubuh dan TAP MPR juga memiliki hierarki. Bagaimana di dalam proses pembentukan TAP MPR, MPR harus bersumber dan berdasar pada ketentuan-ketentuan di dalam batang tubuh. Gitu. Nah, karena TAP MPR ini berada di dalam kerangka kelompok kedua sebagai Staatsgrundgesetz, sebagai aturan dasar atau aturan pokok penyelenggara negara, maka undang-undang itu juga memiliki fungsi untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan daripada TAP MPR, tentu yang masih berlaku. Gitu ya. Tentu yang juga melimpahkan untuk dibentuk melalui undang-undang. Gitu. Sehingga sumber pembentukan daripada undang-undang juga adalah TAP MPR. Sehingga materi muatan undang-undang juga bersumber daripada TAP MPR. Begitu. Nah, berikutnya adalah asas. Sumbernya adalah dari asas atau prinsip negara berdasarkan atas hukum. Ya. Nah, berarti kita harus memahami prinsip daripada negara hukum. Ya. Nah, sebagai negara hukum, prinsipnya paling tidak ada 4. Yang pertama, di dalam satu negara ada pembagian kekuasaan, distribution of power. Yang kedua, ada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, pemerintah bekerjanya itu berdasarkan pada undang-undang. Dan yang keempat, adanya peradilan administrasi. Nah, dari prinsip negara hukum itu, ya, ketika kita
memahami prinsip-prinsip negara hukum itu, maka secara dasar, aturan mengenai pembagian kekuasaan ada di dalam Undang-Undang Dasar, gitu ya. Tetapi di dalam proses penyelenggaraannya, itu ketatanegaraan kita berdinamika, gitu ya. Sehingga mengenai distribution of power, ketika ada misalnya mau membentuk struktur baru ya dalam domain yang namanya lingkup kekuasaan eksekutif, karena kan pelaksana undang-undang, maka undang-undang bisa saja dibentuk untuk membagi-bagi kekuasaan itu, siapa menjalankan apa, gitu ya, dalam proses dinamika sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Gitu. Karena bagaimanapun membentuk undang-undang itu lebih mudah dibandingkan kita menetapkan yang namanya Undang-Undang Dasar. Gitu ya. Nah, perlindungan terhadap hak asasi manusia itu juga diatur di dalam undang-undang. Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar, tetapi perlu diejawantahkan. Jadi pengaturan-pengaturan mengenai perlindungan hak asasi manusia secara dinamika itu diatur di dalam undang-undang. Nah, kemudian pemerintah berdasarkan undang-undang. Jadi bagaimana kita bisa memahami bahwa sekali lagi undang-undang itu merupakan backbone dari suatu penyelenggaraan negara, apalagi dalam konsep negara berdasarkan atas hukum. Kenapa? Karena di dalam proses penyelenggaraan negara, pemerintah itu berdasarkan pada undang-undang. Tindakan pemerintah beralaskan yang namanya undang-undang. Gitu. Ya, jadi undang-undang itu mengatur berbagai tindakan penyelenggaraan negara. Karena itu dikonsepkan sebagai satu prinsip negara hukum. Gitu ya. Nah, dengan demikian teman-teman bisa mengetahui, mengidentifikasi, dan kemudian memahami bahwa sumber peraturan perundang-undangan itu bisa kita tracking, gitu ya. Materi muatan mulai dari materi muatan ini, kita berbicara soal materi muatan undang-undang, karena materi muatan undang-undang yang menjadi backbone itu bisa kita cari, bisa kita teliti, gitu ya. Dari mana sumbernya? Kalau kita sudah memahami fungsi, kita akan mengetahui dari mana sumber materi muatan suatu undang-undang. Tuh. Nah, kalau kita sudah mampu mengetahui, mengidentifikasi, dan memahami daripada materi muatan undang-undang, maka materi muatan undang-undang itu juga memiliki fungsi. Apa fungsinya? Berfungsi sebagai pena-pena penguji, test pen, bagi satu kebutuhan atau permasalahan di masyarakat. Sehingga pembentuk undang-undang ketika menemukan satu permasalahan, mengidentifikasinya, kemudian merumuskannya, tidak terburu-buru, tidak secara automatically mengatakan bahwa ini adalah materi muatan undang-undang dan harus diatur dalam undang-undang. Tunggu dulu. Karena kita bisa mencari, kita bisa mengkaji sumber materi muatan undang-undang. Dan tolong itu dijadikan test pen. Ini bisa nggak sebagai materi muatan undang-undang? Jangan seluruh permasalahan, seluruh kebutuhan, gitu ya, secara otomatis itu menjadi materi muatan undang-undang. Enggak begitu. Karena ini fungsi daripada materi muatan undang-undang. Itu berfungsi sebagai test pen, sebagai pena-pena penguji bagi permasalahan yang kita temukan di masyarakat dan kebutuhan yang harus diakomodasi di dalam masyarakat. Berbicara mengenai sumber materi muatan undang-undang, gitu, beberapa ahli itu mengeluarkan ajarannya, gitu.
misalnya seperti Prof. Bagirmanan. Beliau berpendapat bahwa materi muatan undang-undang itu ditetapkan di dalam undang-undang dasar. Nah, seperti tadi yang sudah kita pahami, kemudian ditetapkan dalam undang-undang terdahulu. Jadi karena pemerintah itu, kita mengingat bahwa dalam prinsip negara hukum, pemerintah itu berdasarkan undang-undang. Nah, artinya ada undang-undang yang sudah dibentuk yang terdahulu. Nah, undang-undang yang dibentuk itu bisa saja mendelegasikan, melimpahkan kepada undang-undang yang lain. Jadi harus ada pembentukan undang-undang yang lain. Itu bisa saja. Nah, kalau ada aturan seperti itu, ya, maka undang-undang terdahulu itu menjadi sumber daripada materi muatan undang-undang. Ya. Kemudian menyangkut hak dasar atau hak asasi dan menyangkut kepentingan atau kewajiban rakyat banyak. Jadi kalau menurut Prof. Bagirmanan, kalau terkait dengan kewajiban bagi rakyat banyak, maka itu menjadi materi muatan undang-undang. Itu ya. Lalu kalau menurut Prof. Jimli Asidiki ini mengatakan bahwa materi muatan undang-undang itu adalah materi muatan yang pengaturannya itu dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara. Nah, nanti kita memahami secara normatif, maka ketentuan-ketentuan yang berbau pidana misalnya itu harus diatur di dalam undang-undang. Gitu ya. Kemudian membebani keuangan warga negara. Nah, karena itu kan mengurangi akhirnya ya, mengurangi dari hak warga negara. Diaturnya juga melalui materi muatan undang-undang menurut Prof. Jimli. Kemudian pengaturan mengenai pengeluaran oleh penyelenggara negara. Berikutnya Prof. Suhino. Jadi ini Prof. Suhino mengatakan bahwa materi muatan undang-undang itu adalah materi muatan yang menurut ketentuan Undang-Undang Dasar, TAP MPR, undang-undang, dan yang mengikat umum. Jadi pengaturan-pengaturan yang mengikat umum itu menjadi materi muatan undang-undang. Nah, sedangkan Prof. Hamid S. Atamimi mengatakan bahwa materi muatan undang-undang itu adalah yang bersumber pada hukum dasar, kemudian berdasarkan pada asas negara hukum, dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. Nah, Hamid S. Atamimi kemudian menemukan 9 butir materi muatan undang-undang. Jadi ini yang kemudian oleh Prof. Hamid dikatakan sebagai tes pennya, pengujinya dari materi muatan undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR. Jadi seperti yang sudah di awal kita sharing, tadi kita nyatakan bahwa yang namanya materi muatan undang-undang itu bersumber pada Undang-Undang Dasar dan TAP MPR. Dari situ juga kalau itu materi muatan itu dilimpahkan oleh Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR, maka itu menjadi materi muatan undang-undang. Nah, kemudian melaksanakan lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar. Jadi kalau ada ketentuan Undang-Undang Dasar yang memang perlu untuk dikonkretkan melalui Undang-Undang Dasar supaya bisa berlaku mengikat umum, maka itu menjadi materi muatan undang-undang. Berikutnya adalah hak asasi manusia. Itu menjadi materi muatan undang-undang dan hak dan kewajiban warga negara. Lalu mengenai pembagian kekuasaan negara, seperti yang sudah tadi kita sharing. Kemudian organisasi mengenai lembaga-lembaga, karena ini Prof. Hamid dulu mendoktrinkannya ya, menyatakannya sebelum perubahan, maka masih menggunakan nomenklatur lembaga tertinggi dan tinggi negara. Kemudian mengenai pembagian wilayah atau daerah negara, itu juga diatur melalui undang-undang. Siapa warga negara dan cara memperoleh kewarganegaraan, dan dinyatakan oleh suatu undang-undang, diatur menjadi materi muatan undang-undang. Gitu. Nah, saat ini pena-pena penguji itu sudah dinormatifkan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Jadi teman-teman perlu menyimak
materi muatan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam, ya kalau materi muatan undang-undang itu ada di dalam pasal 10. Lihat di dalam pasal 10, apa yang menjadi materi muatan undang-undang? Yang pertama, mengatur lebih lanjut ketentuan daripada Undang-Undang Dasar. Yang kedua, mengatur lebih lanjut ketentuan daripada TAP MPR. Yang ketiga, menjalankan perintah daripada undang-undang. Sama kan, ya? Lalu melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dan meratifikasi perjanjian internasional tertentu. Ya. Lalu yang terakhir adalah untuk mengakomodasi permasalahan dan atau kebutuhan di masyarakat. Ya, antara lain itu bunyi daripada pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ya. Jadi teman-teman, dari pasal 10 itu 3 yang masuk. Ya kan? Jadi apa yang dikatakan oleh Prof. Hamid itu sesuai. Tapi kemudian ada melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, meratifikasi perjanjian internasional tertentu, dan melaksanakan yang namanya permasalahan dan atau kebutuhan hukum di masyarakat. Itu ya. Nah, pengaturan mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan, sekali lagi tadi pasal 10 itu adalah materi muatan undang-undang. Kemudian ada pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14 sampai dengan pasal 15. Ya, pasal 11 mengatur mengenai materi muatan Perpu, pasal 12 mengenai materi muatan PP, pasal 13 mengenai materi muatan Perpres, pasal 14 mengenai materi muatan peraturan daerah. Pasal 15 adalah memuat tentang ketentuan pidana. Teman-teman harus menyimak itu secara normatif di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, ketika kita sudah mengetahui dan kemudian mampu mengidentifikasi dan memahami mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan Indonesia, dan kita memahami fungsi dari materi muatan peraturan perundang-undangan, bahwa itu berfungsi sebagai test pen, sebagai pena-pena penguji bagi permasalahan atau kebutuhan di masyarakat, sehingga tidak semua kebutuhan, tidak semua permasalahan itu bisa diakomodasi di dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Kemudian Prof. Hamid memberikan doktrinnya mengenai 9 butir materi muatan undang-undang. Nah, lalu secara normatif diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Maka pemahaman awal kita itu akan dibawa bahwa kita ini memiliki taspen. Kita itu memiliki pena-pena penguji. Pembentuk undang-undang bisa mengkaji dan meneliti apakah permasalahan yang dihadapi, kebutuhan hukum masyarakat yang perlu diakomodasi itu merupakan materi muatan undang-undang, gitu ya. Jadi pentingnya pengkajian, pentingnya penelitian untuk mengetahui, memahami sebenarnya struktur masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Sehingga nantinya yang keluar materi muatan peraturan perundang-undangan kita, apalagi materi muatan undang-undang itu betul-betul materi muatan yang berkualitas karena dibutuhkan oleh masyarakat. Dan tatarannya, jenisnya itu tepat, yaitu jenis undang-undang. Gitu. Nah, tetapi kita akan diingatkan gitu ya oleh sejumlah permasalahan regulasi di Indonesia. Mulai dari yang kemarin belum lama di-sharing pembahasan misalnya RUU kontroversial. Lalu sebelumnya ada RUU Omnibus Law. Gitu ya. Yang menjadi pokok diskusi kita, pokok keberatan kita adalah soal substansi, soal materi muatan daripada undang-undang RUU Omnibus Law. Gitu ya. Kemudian ada undang-undang yang kontroversial, ada
haluan ideologi Pancasila, ada Undang-Undang Minerba. Itu yang menjadi pokok keberatan kita, gitu ya. Pokok daripada kita mempermasalahkan itu adalah materi muatannya, gitu. Belum lagi misalnya kita akan diingatkan bahwa pembahasan RUU kontroversial, kemudian RUU Omnibus Law, ini materi muatannya apa gitu ya? Apakah memang ini merupakan materi muatan undang-undang? Begitu. Belum lagi kita diingatkan gitu ya, kalau misalnya harus melakukan pendekatan secara sejarah, secara periodik, time periodnya itu, bagaimana RUU Omnibus Law ini hadir untuk mengatasi yang namanya hiperregulasi di Indonesia, ya, banyaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, ingat di awal, kalau materi muatan undang-undangnya tidak bagus, tidak berkualitas, maka akan mempengaruhi kualitas dari peraturan perundang-undangan di bawahnya. Artinya kita akan menduga bahwa permasalahan ini dipicu oleh materi muatan undang-undang yang sesungguhnya bukan materi muatan undang-undang. Gitu. Ya. Yang bukan materi muatan undang-undang. Dan itu menyebabkan ya, peraturan perundang-undangan di bawahnya itu materi muatannya menjadi kacau. Ada tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Ya, belum lagi misalnya permasalahan soal ego sektoral di Indonesia. Gitu ya. Nah, kemudian materi muatan undang-undang yang ternyata bukan materi muatan undang-undang gitu ya. Diulangi lagi itu maksudnya materi muatannya itu sebenarnya sama di materi muatan undang-undang yang lain, tapi diulangi dengan bahasa yang berbeda. Sehingga ini akan menyebabkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Begitu. Ya. Nah, kita selalu bukan menganggap gampang, bukan ya, tapi selalu begini. Ketika ada materi muatan undang-undang yang itu bukan materi muatan undang-undang, apalagi inkonstitusional, kita memiliki lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi, gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau melihat bagaimana kualitas, ya, ini salah satu indikatornya adalah lihat saja materi muatan, lihat saja undang-undang yang kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Teman-teman bisa lihat itu, gitu ya, dari hasil uji materinya. Ya, apa sebenarnya yang menyebabkan materi muatan undang-undang kita itu bukan materi muatan undang-undang? Ya, karena kita tidak mampu, pembentuk undang-undang ya, katakanlah pembentuk undang-undang tidak mampu untuk mendapatkan permasalahan yang betul-betul dihadapi oleh masyarakat. Kalaupun mampu, tetapi tidak mendalaminya, tidak memahaminya, sehingga sebenarnya selesai di proses pengidentifikasian masalah, tetapi kita tidak bisa sampai ke perumusan masalah. Jadi dari identifikasi itu kita merumuskan masalah inti yang sebenarnya dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu seperti apa. Gitu. Ya, itu yang menyebabkan materi muatan undang-undang yang bukan materi muatan undang-undang, atau karena berpijak pada materi muatan undang-undang yang ditentukan melalui pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 bahwa untuk mengakomodasi ya, untuk mengatur permasalahan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Jadi karena memang sudah ini permasalahan, ini kebutuhan di masyarakat, ya udah atur aja di dalam undang-undang, tanpa kita mengkaji lebih dulu, mendalami lebih dulu apakah betul memang permasalahan ini menjadi materi muatan undang-undang. Apakah betul memang materi muatan undang-undang ini apakah betul memang permasalahan ini belum pernah diatur sebelumnya di dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Apakah betul memang kebutuhan ini tidak terakomodasi di dalam peraturan perundang-undangan sehingga harus diangkat menjadi undang-undang. Nah, itu tidak dikaji, tidak didalami, sehingga
materi muatan undang-undang yang muncul adalah materi muatan yang bukan materi muatan undang-undang. Ini mencerminkan bahwa produk undang-undang kita itu tidak berkualitas. Begitu ya. Nah, materi muatan undang-undang yang bukan materi muatan undang-undang itu sebenarnya menimbulkan risiko untuk bertumpang tindih. Jadi bisa saja sekali lagi ya, materi muatan undang-undang sudah diatur dalam materi muatan undang-undang, kemudian diatur lagi di dalam materi muatan undang-undang yang lain. Dan materi muatan undang-undang yang tidak berkualitas itu akan menyebabkan materi peraturan perundang-undangan yang lain tidak berkualitas. Ya, risikonya adalah tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Kalau ada tumpang tindih peraturan perundang-undangan, maka itu tidak menjamin kepastian hukum. Ya, tidak menunjukkan satu sistem yang jelas di dalam sistem peraturan perundang-undangan. Bisa saja bunyi peraturan yang satu mematahkan bunyi peraturan perundang-undangan yang lain. Gitu. Sehingga masyarakat bingung mau mematuhi yang mana. Nah, ini tidak menjamin kepastian hukum. Kalau kepastian hukum itu tidak dijamin, maka keadilan itu tidak dapat dicapai. Keadilan dalam konteks keadilan sosial itu tidak bisa dicapai. Kalau keadilan tidak bisa dicapai, maka peraturan perundang-undangan itu tidak membawa manfaat. Jadi tujuannya miss. Tujuannya tidak tercapai. Nah, itu juga menunjukkan tidak berkualitas. Begitu ya. Nah, selama ini kita diberikan, pembentuk undang-undang itu diberikan instrumen untuk bisa merencanakan pembentukan legislasi nasional. Pembentukan undang-undang itu sudah ada instrumen perencanaannya yang namanya prolegnas. Tapi lagi-lagi itu permasalahan yang timbul untuk bisa kita angkat menjadi materi muatan undang-undang tidak dikaji. Sehingga prolegnas itu hanya formalitas. Sehingga kuantitas yang munculnya, jadi secara kuantitas memang banyak, tapi secara kualitas apakah itu memang harus dijadikan materi muatan undang-undang atau tidak? Teman-teman bisa tahu sendiri kondisi regulasi di Indonesia. Nah, dari pemahaman ini ya, saya berharap teman-teman bisa dari mulai mengetahui, mengidentifikasi, memahami, lalu menganalisis permasalahan regulasi di Indonesia, gitu ya, dari sisi materi muatan peraturan perundang-undangan Indonesia. Oleh karena itu, materi muatan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting untuk bisa kita pahami, dan kita mau mengkaji dan meneliti materi muatan peraturan perundang-undangan. Setelah tadi kita sharing, untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang mengikuti materi kuliah ilmu perundang-undangan di kelas A, B, D, dan E, bisa, yang merasa tertantang bisa mengikuti challenge ini. Ya, jadi nanti silakan ikuti challenge, tulis di kolom komentar. Nanti akan diberikan poin dan ada hadiah seperti biasa, giveaway dari saya. Ya, jadi challenge-nya adalah teman-teman menuliskan di kolom komentar 5 pasal saja dari Undang-Undang Dasar yang melimpahkan kewenangan kepada undang-undang. Jadi melimpahkan pembentukan undang-undang, melimpahkan pembentukan peraturan perundang-undangan gitu ya kepada undang-undang. Ya. Jadi cari 5 pasal saja di dalam Undang-Undang Dasar yang melimpahkan pembentukan kepada undang-undang. 5 pasal. Gitu ya. Lalu challenge berikutnya adalah menyebutkan TAP MPR yang juga melimpahkan kepada undang-undang. Jadi ada TAP MPR yang harus diatur lebih lanjut melalui undang-undang, itu sebutkan 2 saja. Jadi tadi pasal Undang-Undang Dasar 5, TAP MPR-nya 2, lalu menyebutkan
3 saja. 3 ya. Prolegnas. Jadi rancangan undang-undang yang ada di prolegnas yang menurut teman-teman itu bertumpang tindih. Yang menurut teman-teman bertumpang tindih, sebutkan 3. Jadi kalau misalnya menyebutkan 1, tumpang tindihnya dengan apa? 2, tumpang tindihnya dengan apa? 3, tumpang tindihnya dengan apa? Gitu ya. Jadi menyebutkan 5 pasal Undang-Undang Dasar, 2 TAP MPR yang melimpahkan kepada undang-undang, dan 3 RUU di prolegnas yang memiliki resiko tumpang tindih. Tuliskan di kolom komentar. Buat yang berhasil nanti ada poin tersendiri karena ini kan sudah mau UAS ya. Jadi ada poin tersendiri yang berhasil menyebutkan, dan nanti akan ada giveaway ya. Giveaway akan diberikan dan poin akan diberikan kepada 2 penanggap ya, 2 penulis komentar yang paling cepat, paling responsif dan jawabannya benar ya. Jadi akan dipilih 2. Oke. Terima kasih sudah setia mengikuti sharing di channel Richa Rich. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Ya, sekali lagi terima kasih. Selamat belajar.